Sekarang kita masuk ke kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat reguler ini diberikan kepada PNS yang pertama adalah PNS yang menduduki jabatan pelaksana. Kemudian yang berikutnya diberikan juga kepada PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar. Dan yang ketiga diberikan kepada PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah. Pegawai negeri sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan 2 menjadi golongan 3, nah ini khusus ya, khusus untuk yang kenaikan pangkatnya pindah dari golongan 2 ke golongan 3, dan juga dari golongan 3 ke golongan 4, yang tidak memiliki ijazah yang dipersyaratkan, maka harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan. Ya, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi untuk PNS dengan golongan 2 yang ingin naik pangkat ke golongan 3, sementara yang bersangkutan tidak memiliki ijazah setingkat S1, maka yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus ujian dinas terlebih dahulu. Begitu juga yang dari golongan 3 ke golongan 4 yang tidak memiliki ijazah S2 harus mengikuti ujian dinas dan lulus ujian dinas. Berikutnya, ya, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang kenaikan pangkat reguler pegawai negeri sipil, yang perlu digaris bawah di dalamnya adalah nomor 1, PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat reguler. Kemudian, kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan melampaui pangkat atasan langsung, yang sebelumnya mensyaratkan tidak boleh melampaui pangkat atasan langsung, sekarang sudah bisa melampaui pangkat atasan langsung. Kemudian, kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sampai dengan pangkat tertinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Ya, next. Berikut ini adalah tabel pangkat golongan PNS sesuai dengan ijazah yang dimilikinya. Untuk PNS yang memiliki ijazah sekolah dasar, maka kenaikan pangkatnya dapat diberikan sampai dengan pangkat pengatur muda golongan ruang 2A. Kemudian untuk PNS yang memiliki ijazah SLTP, maka kenaikan pangkatnya dapat diberikan sampai pangkat pengatur golongan ruang 2C. Untuk PNS dengan ijazah SLTP kejuruan, maka kenaikan pangkatnya dapat diberikan hingga pangkat pengatur tingkat 1, golongan ruang 2D, dan untuk PNS yang memiliki ijazah setingkat SLTA, D1 dan D2, maka kenaikan pangkatnya dapat diberikan sampai dengan pangkat penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. Untuk PNS dengan ijazah guru pendidikan guru luar biasa, D3 atau sarjana muda, maka kenaikan pangkat regulernya dapat diberikan hingga pangkat penata golongan ruang 3C. Untuk PNS yang memiliki ijazah S1 dan D4 atau yang setara, maka kenaikan pangkat regulernya dapat diberikan sampai pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D. Kemudian untuk PNS yang memiliki ijazah S2 atau yang setara, maka kenaikan pangkat regulernya dapat diberikan hingga pangkat pembina golongan ruang 4A, dan untuk PNS yang memiliki ijazah S3, maka kenaikan pangkat regulernya dapat diberikan sampai dengan pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Next. Ya. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada proses usulan kenaikan pangkat reguler. Masalah yang pertama adalah PNS dengan formasi jabatan fungsional pada saat CPNS, namun tidak diangkat dalam jabatan fungsional. Nah, untuk
PNS dengan formasi jabatan fungsional yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat melalui KP reguler. Jadi harus diangkat ke dalam jabatan fungsional untuk nanti diusulkan kenaikan pangkatnya melalui mekanisme kenaikan pangkat fungsional. Ini sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 16. Di ayat satunya disebutkan bahwa dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional. Kemudian di angka keduanya, kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui mekanisme kenaikan pangkat jabatan fungsional setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional. Jadi tetap harus diangkat di dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi pada saat diangkat melalui CPNS. Kemudian berikutnya, masalah yang kedua adalah jabatan baru pada usul KP tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana. Baik, baik Bapak Ibu pengelola kepegawaian, sekarang ini Menpan RB sudah mengeluarkan keputusan Menpan RB nomor 282 tahun 2025 tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Jadi terkait hal ini kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semua di instansi daerah agar menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksananya sesuai dengan aturan terbaru ini. Ya, paling lama 1 tahun sejak keputusan Menteri ini ditetapkan. Seingatnya di bulan Januari kalau nggak salah ya. Ya, Januari 2025. Jadi harusnya tahun ini, di bulan ini sudah disesuaikan semua nomenklatur jabatan pelaksananya sesuai dengan peraturan keputusan Menpan RB nomor 282 tahun 2025 ini. Next. Terus sekali setelah baca itu. Tapi untuk yang satu. Yang sering timbul yang ketiga adalah tanda lulus ujian dinas tingkat 1 atau tingkat 2 belum terlampir. Nah, ini seperti yang tadi sudah kami jelaskan di beberapa slide sebelumnya, bahwa untuk pegawai negeri sipil yang kenaikan pangkatnya menyebabkan dia pindah dari golongan 2 ke golongan 3 dan golongan 3 ke golongan 4 yang belum memiliki ijazah yang dipersyaratkan, maka harus melampirkan surat tanda lulus ujian dinas tingkat 1 atau tingkat 2. Next. Permasalahan berikutnya adalah pendidikan terakhir pada usulan tidak sesuai dengan SKKP terakhir. Nah, ini silakan dilakukan peremajaan terlebih dahulu di profil PNS yang akan diusulkan. Ya, jika sudah memiliki ijazah yang baru, sudah memperoleh ijazah yang setingkat lebih tinggi, silakan diusulkan melalui pencantuman gelar terlebih dahulu, baru nanti diusulkan kenaikan pangkat regulernya. Next. Nah, ini juga sering terjadi pada saat proses pengusulan KP, yaitu data atasan langsung kosong pada usulan. Ini silakan dilakukan peremajaan data terlebih dahulu di profilnya di CSN sebelum mengirimkan usulan kenaikan pangkatnya.